Melihat berat iblis sama dengan 10.000 tahun yang lalu. Untuk bersaing dengan dirinya sendiri, Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Ketika kita memiliki kesempatan, kita bisa bersaing lagi. Yah, 10.000 tahun yang lalu, tidak ada pemenang. Kali ini akan baik-baik saja. Iblis menatap dan berkata. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Xuan Hei di satu sisi bertanya-tanya, orang ini, bukankah benar-benar seorang pria 10.000 tahun yang lalu? Ketika Xuan Hei bingung, Lin Tian mendekati pusaran hitam kecil itu selangkah demi selangkah. Setan itu melotot, apakah kamu gila? Lin Tian merasa bahwa dia akan terdistorsi, tetapi dia masih bertahan dan melewati langkah demi langkah. Tapi hanya beberapa langkah dari pusaran, Lin Tian berhenti dan menatapnya. Kemudian, reinkarnasi dalam tubuh dibuka dan Liontin Giok dipegang di satu tangan. Kekuatan menelan yang kuat melawan pusaran air, dan iblis tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, tetapi dia memperhatikan dengan cermat. Tapi Xuan Hei takut, karena ada begitu banyak suara angin di sekitarnya, seolah-olah akan pecah. Setelah sekitar seperempat jam, kekuatan pusaran berangsur-angsur menghilang, dan angin di sekitarnya menghilang. Tidak hanya itu, iblis menemukan bahwa kekuatan pengikat di sekitarnya telah hilang, yang membuatnya menatap, bagaimana kamu melakukannya? Sihir berat tidak bisa mempercayainya. Ketika Lin Genius datang, dia menghancurkan kekuatan yang telah menjebaknya selama ribuan tahun. Bagaimana? Apakah itu baik-baik saja? Lin Tian kembali ke wajah Iblis Chong dan bertanya sambil tersenyum, sementara Iblis Chong memandang Lin Tian dengan aneh. Bagaimana Anda melakukannya? Telan saja kekuatannya. Tertelan? Bagaimana bisa begitu mudah? Dalam 10.000 tahun terakhir, Iblis memikirkan segala macam cara, terutama menelan ini. Dia mencoba berkali-kali. Tidak peduli bagaimana dia menelan, kekuatannya masih sangat kuat. Lin Tian menjawab sambil tersenyum, saya menelannya. Ini lebih kuat darimu. Anda. Sihir berat tiba-tiba wajah tertekan, tampaknya dibenci sama, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan bilang, keluar dulu. Kemudian ketiganya terbang keluar dari sini, tetapi keluar dari area gelap, gelombang aura menghilang lagi, dan sihir tidak dapat digunakan lagi, jadi mereka hanya bisa kembali. Dalam perjalanan pulang, beban sihir selalu mengancam untuk bersaing dengan Lin Tian ketika dia bisa menggunakan sihir lain kali. Lin Tian secara alami menyetujui segalanya, sampai orang-orang datang ke gua, dan iblis melihat cahaya lagi, dan seluruh pria bersemangat, sudah lama sejak saya keluar. Lin Tian menatap iblis dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih mengambil risiko? Petualangan? Ini tentang menemukan dunia. Lin Tian tersenyum pada Iblis Chong, dan dia berkata dengan tegas, lihat, aku harus menemukannya. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian berkata, biarkan Xuan Hei membawa mereka ke gua lain. Namun, Morgan Chong memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu di mana keempat lautan itu? Sedikit alis. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan iblis bertanya-tanya, di mana itu? Ada dua persimpangan di Pulau Iblis, satu adalah tempat di mana Anda terjebak, yang lainnya adalah tempat di mana Tiangu dan mereka pergi. Surga, kuno mereka? Jelas bahwa sihir berat tidak tahu apa yang terjadi kemudian, jadi Lin Tian menjelaskan, dan kemudian sihir berat menatap, apakah saya pergi ke tempat yang salah 10.000 tahun yang lalu? Itu tidak salah, dialah yang dengan sengaja membawamu ke tempat yang salah, dan kemudian dia dan beberapa orang pergi ke tempat yang tepat. Lin Tian menjelaskan. Ketika iblis mendengar ini, dia bingung, mengapa Tiangu dan orang-orangnya pergi ke empat lautan. Lin Tian juga ingin tahu, jadi dia berkata, ini, saya tidak tahu untuk saat ini, hanya untuk mengerti. Kemudian Lin Tian membawanya ke gua lain bersama Xuan Hei. Tidak ada segel di lubang lain, tetapi juga gelap dan panjang. Itu dia, kata Xuan Hei gelisah. Ayo pergi. Lin Tian berkata kepadanya, dan Xuan Hei berkata, kami benar-benar ingin masuk. Apa? Tidak berani? Lin Tian bertanya, dan Xuan Hei berkata dengan gelisah, saya tidak tahu kemana jalan ini mengarah. Ambil jalanmu, jangan bicara omong kosong. Lin Tian menatapnya, dan Mocong berkata, aku takut kentut. Apa yang bisa saya takuti? Xuan Hei, lalu pimpin jalan. Kemudian ketiga pria itu mulai berjalan masuk, yang, seperti struktur lubang pertama, selalu berupa terowongan. Ketika mereka sampai di sungai, ketiganya berhenti. Sungai. Iblis terkejut melihat sungai, tetapi Xuan Hei tidak tahu apa artinya. Lin Tian melihat ke depan dan berkata, saya harus mendapatkan perahu. Tidak bisakah kita pergi ke sana saja? Iblis bertanya, dan Lin Tian tersenyum pahit, kamu tidak bisa menggunakan sihir di sini. Bagaimana situasi di bawah sungai, tahukah Anda? Perahu macam apa itu, kata iblis. Aku akan membuatnya sementara. Lin Tian menggunakan beberapa bahan untuk membuat perahu sesuka hati, dan kemudian 3 orang memasuki perahu. Kapal mulai berenang dalam. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya pergi. Bahkan ketiga Lin Tian melupakan waktu yang sama. Sihir berat juga mulai menjadi semakin marah, jadi tanpa tujuan lanjutkan, dapatkan kapan ah? Jangan khawatir, ayolah.
Lin Tian merasakan napas dalam-dalam, dan itu semakin dekat dan dekat. Iblis bertanya setelah melihat Lin Tian begitu tenang. Aku bisa merasakannya. Merasakan? Iblis bingung, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, jadi dia melanjutkan. Sekitar setengah hari kemudian, mereka secara bertahap melihat cahaya. Xuan Hei berseru dengan penuh semangat, lihat, dua orang dewasa, ada cahaya di depan. Wajah Mocong bersemangat. Oke, akhirnya aku melihatnya. Tapi Lin Tian membeku dan berkata, bersiaplah untuk hatimu. Apa yang terjadi? Iblis bingung, Lin Tian menjelaskan, saya pikir akan ada masalah. Masalah? Magic Heavy tidak mengerti dengan baik, sampai kapal keluar, dia mendengar suara luar dan melihat situasi luar. Perahu mereka berada di kolam, dengan air terjun di atas kepala dan pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Laut? Melihat laut di luar pulau, Lin Tian curiga, tetapi Morcong menatap laut dan berkata, ini bukan laut liar. Lin Tian membawa perahu ke pantai dan kemudian pergi ke tepi laut. Saya hanya bisa melihat bahwa air laut terlihat normal dan transparan, sedangkan langit biru. Kecuali beberapa awan putih sesekali, terlihat sangat jelas. Namun, iblis tidak terbiasa. Di mana tempat ini? Bagaimana cuacanya bisa begitu bagus? Dan air lautnya juga transparan. Xuan Hei melihat sekeliling dengan curiga dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa selain laut. Kemudian dia bertanya, kemana kita akan pergi? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, jika kita tidak salah menebak, kita harus berada di seluruh dunia saat ini. Apa? 4 lautan? Itu saja. Tidak mungkin bagi iblis untuk menatap, dan yang gelap telah mendengar tentang dunia, tetapi itu semua legenda, tidak pernah terlihat. Lin Tian kemudian menutup matanya dan menemukan bahwa ada sedikit fluktuasi aura tubuh, tetapi itu tidak terlalu kuat. Lalu dia berkata, kamu bisa menggunakan aura di sini, tapi itu terbatas. Itu tidak kuat. Berat ajaib juga mencoba. Ia dapat menggunakan sihir ki di tubuhnya sendiri seperti yang diharapkan. Namun, kekuatan ledakan sebenarnya hanya sekitar 1/10 dari kekuatan normalnya, atau bahkan lebih lemah. Tempat yang luar biasa. Iblis bersumpah dengan berat, tetapi Lin Tian membuka indera ilahi dan berkata, jarak deteksi indera ilahi juga berkurang. Setelah melihat ini, iblis memarahi lagi, dan Lin Tian berkata, pergilah, setidaknya kekuatan ini cukup bagi kita untuk terbang ke sini. Begitu Iblis Chong mendengar bahwa itu masuk akal, dia terbang, dan Lin Tian juga terbang. Adapun Xuan Hei, dia harus mengikuti mereka. Ketika ketiga orang itu terbang ke langit dan ingin menentukan posisi mereka, sebuah kecelakaan terjadi. Tentang lompatan jarak, tiba-tiba ledakan guntur, menghantam 3 orang. Hari ini, Lei tidak memiliki perasaan terhadap Lin Tian dan tidak ada ancaman terhadap Iblis Chong. Xuan Hei relatif kuat. Ketika guntur seperti itu jatuh, Xuan Hei merasa pusing, seperti burung yang jatuh, bang, di pantai di pulau itu. Lin Tian dan Iblis saling memandang, jadi mereka bergegas lagi, dan guntur semakin kuat. Namun, Morgan Chong meronta dan berkata, ayo, lihat siapa yang terbang lebih tinggi. Lin Tian berkata tanpa daya, kamu masih sama dengan 10.000 tahun yang lalu, jadi suka menang atau kalah. Tentu saja, apa yang tidak saya menangkan 10.000 tahun yang lalu, saya harus menang kembali kali ini. Iblis berkata dengan percaya diri. Tetapi setelah 2 orang terbang untuk waktu yang lama, jarak antara Iblis dan Lin Tian semakin jauh, yang membuatnya bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa terbang begitu cepat? Jadi guntur ini tidak mempengaruhiku. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Iblis Chong tidak mempercayainya. Dia berkata, semakin mengerikan guntur di belakangnya, bagaimana itu tidak mempengaruhi Anda? Lin Tian berkata dengan senyum yang kuat, apa pendapatmu tentang ini? Sihir berat tidak tahu, tapi dia ingin tahu. Tapi Lin Tian tidak memberitahunya. Dia terus terbang tinggi. Dia hanya bisa mengejar. Setelah sekitar jarak, Lin Tian berhenti karena dia bisa melihat pulau terdekat. Ada aktivitas di pulau itu, dan Iblis kembali dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu cepat? Lin Tian menunjuk ke kejauhan dan berkata, lihat, ada sebuah pulau, dan ada orang di dalamnya. Mo Chong mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi ketika dia melihat ke arah yang ditunjukkan Lin Tian, ada sebuah pulau, dan ada sekelompok orang di pulau itu. Ada orang. Iblis segera terkejut. Lin Tian berkata, pergi dan lihatlah. Suara rahmat sihir yang berat, tetapi dia berkata, lebih baik terbang di ketinggian rendah. Langit penuh dengan guntur di mana-mana. Sulit untuk bergerak maju. Lin Tian tidak punya pilihan selain tertawa dan kemudian pergi kemana. Iblis berkata dengan muram, apa yang lucu? Pada saat ini, Xuan Hei bangun dan melihat bahwa Lin Tian dan istrinya tidak akan rugi. Dia menghela nafas dalam hatinya, mereka adalah monster. Sampai Lin Tian hanya selusin lantai di atas tanah, dia berteriak kepada Xuan Hei, ikuti. Xuan Hei harus mengikuti, tetapi Lin Tian mulai terbang ke pulau yang baru saja dilihatnya, sementara Morcong mengikuti. Saat ini, Iblis berkata dengan bangga, tidak ada guntur di sini, aku akan lebih cepat darimu. Tiba-tiba, Iblis Chong bergegas ke Lin Tian dan masih pamer.
Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Jangan tertawa sepanjang waktu. Ketika iblis melihat Lin Tian tertawa, dia bingung, dan Lin Tian berkata, jika kamu benar-benar ingin membandingkan dengan kecepatan, kamu tidak bisa menandingi. Tidak mungkin. Iblis tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, mari kita coba. Dengan itu, Lin Tian mulai menggerakkan kekuatan internalnya dan kemudian mulai terbang cepat. Iblis menyusul, mengejar dan berteriak, kamu telah mengubah tubuhmu. Bagaimana kecepatanmu bisa lebih buruk dari sebelumnya? 10.000 tahun kemudian, bukankah menurutmu aku sama? Lin Tian bertanya, dan iblis menolak, saya telah berubah. Lin Tian tertawa getir. Bagaimanapun, 10.000 tahun yang lalu, dia berkeliaran di negeri dongeng dan menjadi dewa. Bisakah dia dibandingkan dengan iblis? Tapi Lin Tian memberinya sedikit wajah dan sengaja melambat. Namun meski begitu, iblis masih sangat lelah mengejarnya, dan monster hitam di belakangnya menatap kedua orang itu dan berteriak, tunggu aku. Dua orang diabaikan, sampai di laut untuk melihat garis besar pulau, Lin Genius melambat, dan akhirnya berhenti. Iblis melihat Lin Tian berhenti, dan dia berhenti, dan kemudian orang-orang di pulau itu menemukan Lin Tian dan dia. Orang-orang itu terbang satu persatu, dan orang-orang ini terlihat seperti orang biasa, tetapi bahasa yang mereka gunakan tidak terhubung dengan mereka. Jadi Lin Tian dan istrinya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Iblis sangat tertekan untuk melihat Lin Tian, bagaimana melakukan, tidak mengerti. Pada saat ini, Xuan Hei kembali. Melihat apa yang dikatakan orang-orang ini, dia juga bingung. Lin Tian menatap orang-orang ini untuk waktu yang lama. Kami tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan. Orang-orang ini saling memandang, berbalik satu persatu, dan kemudian seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Orang tua itu agak tua dan berjalan selangkah demi selangkah dengan tongkat kayu. Saya melihat lelaki tua itu menatap Lin Tian dan dia sebentar. Apakah kamu dari luar? Apakah kamu mengerti kami? Ketika Lin Tian mendengar kata-kata lelaki tua itu adalah keajaiban. Magic Heavy juga bingung menatap lelaki tua dengan kulit keriput itu. Apalagi dia terlihat agak biru tua dan aneh. Saya dulu datang dari luar, dan saya sudah berada di dunia selama puluhan ribu tahun. Kata orang tua itu. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa ini? Desas-desus ada di mana-mana. Orang tua itu menatap Lin Tian San dan berkata, dan Lin Tian bergumam setelah dia dikonfirmasi, ini benar-benar dunia. Apakah Anda menerobos masuk karena kesalahan, atau apakah Anda sengaja menemukannya? Orang tua itu bertanya dengan aneh dengan mata tertuju pada ketiga pria itu. Lin Tian menjawab dengan jujur, saya menemukannya sendiri. Oh, untuk apa? Kudengar ada Kyushu di 4 lautan. Saya ingin melihatnya. Lin Tian memikirkan apa yang dikatakan wanita bertopeng itu, jadi dia mengajukan pertanyaan. Orang tua itu tertawa, memang ada Kyushu di dunia, tetapi untuk memasuki Kyushu, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat, dan seseorang harus merekomendasikannya. Direkomendasikan? Lin Tian tidak tahu apa artinya, tetapi lelaki tua itu berkata, di 4 lautan, ada banyak pulau, dan banyak pulau memiliki penduduk asli. Aborigin? Ya, mereka hidup di 4 lautan sepanjang tahun, jadi ada suku di sini, dan mereka juga kekuatan paling primitif di 4 lautan. Suku? Lin Tian ragu, dan lelaki tua itu menertawakan Lin Tian. Ya, setiap suku memiliki kepala sukunya sendiri, totem kepercayaannya sendiri, dan aliansinya sendiri. Lin Tian tidak memikirkan dunia yang tampak seperti dunia luar jutaan tahun yang lalu. Jika Anda ingin memasuki Kyushu, Anda harus mendapatkan kuota yang direkomendasikan dari setiap aliansi suku besar untuk memasuki Kyushu, jika tidak, Kyushu tidak akan bisa masuk. Orang tua itu menjelaskan. Lin Tian dan Mo Chong saling memandang, dan kemudian Mo Chong segera bertanya, di mana aliansi suku? Kami adalah suku kecil, dan aliansi suku kami jauh. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membawamu ke sana, tapi itu akan memakan waktu. Orang tua itu menjelaskan. Setelah mendengar ini, iblis tersenyum, terima kasih banyak, Pak Tua. Kurasa tidak. Aku hanya ingin berbicara denganmu seolah-olah aku melihatmu dari dunia luar. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan dia sudah menyiapkan perahunya. Perahu itu sangat besar, dan lelaki tua itu mengundang ketiga Lin Tian ke perahu, menunjuk ke sebuah totem dan berkata, suku kami disebut suku Nagaro, roh iman, adalah Nagaro. Roh Kudus? Lin Tian menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu dengan anggun berkata, di 4 lautan dan Kyushu, ada roh kudus yang tak terhitung jumlahnya di langit, tetapi mereka tidak dapat dilihat di siang hari, dan mereka dapat dilihat di malam hari. Roh-roh suci ini adalah kepercayaan kita dan totem mereka. Oh, begitu menakjubkan? Iblis terkejut. Ya, roh, kuat dan lemah, menurut satu sisi, dan roh yang kuat dapat memberikan kekuatan suci yang kuat. Orang tua itu berkata dengan kagum. Morchan bertanya-tanya, apakah kuasa kudus itu? Lin Tian tahu, tapi dia tidak mengerti mengapa ada dunia di sini.
Orang tua itu menjelaskan kepada iblis, setiap orang hanya bisa menjadi semacam orang percaya Roh Kudus di sini. Artinya, jika Anda bergabung dengan suku di mana Roh Kudus berada, Anda hanya bisa menjadi penjaganya sepanjang waktu. Kemudian Roh Kudus akan memberimu kuasa suci yang berbeda. Iblis mengangkat kepalanya lagi. Ini terlalu aneh. Lin Tian berkata, faktanya, kekuatan suci juga dikenal sebagai kekuatan keyakinan. Secara umum, ketika beberapa orang kuat berlatih, mereka membutuhkan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan membangun dewa kepercayaan mereka sendiri atau cara khusus lainnya di beberapa tempat untuk menumbuhkan orang percaya mereka sendiri. Semakin mereka menyembahnya, semakin kuat kekuatan mereka. Orang tua dan sihir berat itu menatap Lin Tian dengan aneh, karena mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Lin Tian memandang kedua orang itu dan berkata, sederhananya, misalnya, saya adalah dewa dari suku tertentu, dan orang-orang berikut menyembah saya, dan ini adalah keyakinan saya. Aku bisa menggunakan keyakinan ini untuk memperkuat diriku, mengerti? Tampaknya Morgan mengerti, tetapi lelaki tua itu bertanya-tanya, ada apa ketika kita mendapatkan kekuatan suci? Sederhana saja. Ini adalah interaksi. Roh Kudus yang Anda percaya juga akan memberi Anda kekuatan khusus, yaitu kekuatan suci di mulut Anda, seperti kekuatan suci, yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan sihir, atau kekuatan pertahanan, DLL. Orang tua itu sepertinya mengerti, tetapi dia memandang Lin Tian dengan ragu. Bagaimana Anda tahu? Lin Tian berbicara tentang dunia dewa, karena banyak yang berkuasa di dunia dewa bergantung pada kultivasi sekelompok orang percaya, bahkan di dunia kecil, dengan patung batu mereka sendiri untuk mengolah sekelompok orang percaya, untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jadi begitu Lin Tianyi mendengar tentang Roh Kudus, totem dan kekuatan suci, dia menduga bahwa ini adalah sekelompok dewa yang telah mendirikan orang percaya mereka sendiri di sini. Tetapi Lin Tian tidak mengerti bahwa sudah ada banyak kekuatan agama di dunia kecil, dan ini sebenarnya adalah sekelompok suku, totem, dan roh. Jadi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, saya tahu sesuatu, tetapi saya masih belum sepenuhnya menemukan dunia. Sihir berat tahu bahwa Lin Tian pernah ke negeri dongeng, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu melihat beberapa buku di negeri dongeng? Tebak. Lin Tian tertawa, dan iblis terlihat pucat. Jangan khawatir, ketika aku menemukan pintu masuk ke kerajaan iblis, aku akan membuatmu melihatku seperti iblis. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan lelaki tua itu tidak dapat memberitahu Lin Tian, jadi dia melanjutkan, di sini, selama ada suku, akan ada gesekan, jadi beberapa suku telah membentuk aliansi suku, berharap untuk saling menjaga, jadi ada 10 aliansi suku utama di 4 lautan dari zaman kuno hingga sekarang, dan ada banyak aliansi suku kecil lainnya. Apa yang kamu yakini dalam aliansi suku? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, itu semua adalah kebangsaan naga, misalnya, kita adalah naga roh, beberapa orang percaya pada naga api, naga air dan sebagainya, dan mereka berbeda, jadi suku aliansi kita juga disebut suku Tianlong. Lin Tian mengerti, dan lelaki tua itu terus memperkenalkan. Lin Tian mendengarkan dengan sabar sampai setengah hari kemudian, jiwa Lin Tian menerima pesan, jadi Lin Tian menutup matanya. Kali ini, itu adalah berita dari ibu mertua hantu. Hanya ibu mertua hantu yang melaporkan, Tuan Lin, pria dari Raja Hantu, mulai melenyapkan alien secara diam-diam di 9 hantu. Bantuan dari aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian bertanya, dan ibu mertua hantu itu berkata, ya. Lin Tian bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melakukannya saat ini? Ibu mertua hantu juga ragu-ragu untuk mengatakan, Tuan Lin, saya masih menemukan sesuatu. Mengatakan, dikatakan bahwa Raja Guihao memiliki penjara hantu rahasia. Ada beberapa ahli di dalamnya. Saya tidak tahu apakah ada orang yang Anda cari. Ibu mertua hantu menjelaskan. Lin Tianen berkata, begitu. Kamu terus menatapku. Jika Anda memiliki kesempatan, saya akan pergi. Iya. Ibu mertua hantu memutuskan koneksi, tetapi Lin Tian terkejut, di 4 lautan ini, secara tak terduga juga dapat terhubung dengan 9 hantu. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya di mana dunia kecil dapat menghubungkan begitu banyak tempat. Dalam keadaan pingsan Lin Tian, iblis bertanya lagi, apa yang kamu pikirkan? Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, Tiangmu memberitahumu bahwa kamu dapat menemukan jalan ke kerajaan iblis di sini. Iya. Lin Tian bahkan bergumam pada dirinya sendiri, hari ini, saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Sulit untuk tidak menjadi dunia kecil. Bisakah itu benar-benar menghubungkan dunia? Memikirkan hal ini, Lin Tian terkejut. Namun, dia tidak yakin bagaimana situasinya. Dia hanya bisa melihatnya selangkah demi selangkah, tetapi dia masih bertanya kepada lelaki tua itu, siapa namamu, Pak Tua? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, saya adalah kepala suku Linglong. Semua orang suka memanggil Linglong, tapi nama asliku Yuli. Lin Tian dan Mo Chong juga memperkenalkan diri satu sama lain setelah mendengarkan, dan kemudian Lin Tian berkata, Yu Lao, bisakah kamu menanyakan sesuatu? Kamu bilang. Lin Tian ragu-ragu.
10.000 tahun yang lalu, sekelompok orang datang ke sini. Saya ingin menanyakan tentang mereka dengan Anda. Sekelompok orang? Siapa saja yang ada di sana? Yulau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka berasal dari kekuatan yang disebut Aliansi Surga dan Zaman Kuno. Lin Tian berkata, dan Yu Tua menatap, apa? Aliansi kuno? Ada apa? Lin Tian tampak terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan tetua itu menjelaskan, dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, selain sekelompok ahli, mereka semua berasal dari Aliansi Surga dan Zaman Kuno, dan membantu negara Qin di Jiuzhou untuk memenangkan banyak kota. Oleh karena itu, Aliansi Surga dan Zaman Kuno menjadi kekuatan pertama di negara Qin, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan tamu gerbang pertama di Jiuzhou. Portir. Lin Tian berkata, dikatakan bahwa ada 9 kerajaan di Kaiyushu, yang sangat kuat dan memiliki banyak bakat. Oleh karena itu, orang-orang itu akan diundang oleh beberapa negara untuk menjadi tamu gerbang, dan mereka juga tamu negara. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Ini disebut Tuan di Zaman Kuno. Yulau tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi dia berkata, aliansi kuno ini ada di Kyushu, tetapi aliansi Fengyun juga merupakan aliansi penjaga gerbang yang kuat. Oleh karena itu, tidak hanya negara Qin yang menganggap mereka sebagai harta karun, tetapi juga orang-orang dari semua negara besar ingin menggalinya. Oleh karena itu, orang-orang ini ada di Kyushu. Lin Tian mencibir, tapi Mo Chong menggosok tinju dan tangannya. Kura-kura dan cucu-cucu ini, mereka telah menjebakku. Mereka datang ke sini untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Yulau bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apakah Anda memiliki perseteruan dengan mereka? Ya, sangat banyak. Jangan memprovokasi mereka, saya menyarankan Anda. Orang-orang ini terlalu kuat di Kyushu ini, kata iblis. Di 4 lautan, apakah kekuatan setiap orang dibatasi sekitar 1/10? Lin Tian bertanya. Yulawan berkata, ya, tetapi Anda dapat meningkatkan atau mengaktifkan kekuatan internal Anda melalui kekuatan suci. Apakah kamu tidak benar-benar memahaminya? Dia bertanya, jadi, hanya dengan percaya kepada satu roh kudus engkau dapat memperoleh kuasa kudus? Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan suci terkait dengan kekuatan roh kudus. Ya, roh dibagi dari 1 bintang menjadi 9 bintang. 9 bintang adalah yang paling kuat, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki 9 bintang kekuatan suci. Diperkirakan desas-desus itu ada di sana. Penatua menjelaskan, dan iblis berkata dengan muram, jadi saya harus percaya pada roh suci. Kamu juga tidak bisa percaya, tetapi jika kamu tidak percaya, tidak akan ada kekuatan suci. Mengandalkan 1/10 dari kekuatanmu sendiri, sangat sulit untuk bertahan hidup di 4 lautan ini. Seperti Lin Tian, Mo Chong adalah pria yang tidak tunduk pada orang lain sesuka hati, jadi dia berkata, aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada berlutut. Yulau tidak mengatakan apa-apa sekaligus, tetapi Lin Tian berpikir, kekuatan suci, apakah mereka yang membantunya di sekitar Tian Gu menggunakan kekuatan suci yang kuat? Saat ini, Lin Tian sepertinya memahami sesuatu, dan matanya bersinar dengan ide-ide pembunuhan. Aku akan melihat siapa yang bisa membantunya. Iblis bertanya setelah dia merasakan roh. Pembunuh Lin Tian, ada beberapa orang dengan kekuatan suci di sekitar Tian Gu, tetapi mereka tidak menggunakan sihir. Tidak ada sihir. Bisakah kekuatan suci ini memperkuat kekuatan lain? Iblis penasaran, dan Lin Tianen berkata, saya pikir itu meningkatkan jalan napas seni bela diri. Setelah mendengar ini, iblis bertanya-tanya, maka kekuatan suci ini benar-benar misterius. Kekuatan apapun dapat diberkati. Tidak peduli seberapa misteriusnya, pasti ada cara untuk menghadapinya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. Iblis mengira Lin Tian tidak takut, dan dia tidak peduli, ya, ayolah, aku tidak takut. Yulau memandang kedua pria itu, tetapi menggelengkan kepalanya, dan kemudian terus mengendalikan kapal. Tapi sehari kemudian, kapal itu dikelilingi oleh yang lebih besar, dan bendera di atasnya adalah kain hitam dengan 5 kerangka putih. Melihat ini, Yu Shoujing berkata, bajak laut, suku 5 tulang. Apa itu suku Gu? Tentu saja, mereka bertiga tidak tahu. Mereka yang berada di kapal berbicara bahasa aneh satu persatu. Mereka bertiga saling memandang dan tidak tahu apa yang mereka katakan sama sekali. Pada saat ini, Yulau mengeluarkan 3 keong ke Lin Tian San, ketiga keong ini dapat memberitahu Anda apa yang mereka katakan. Apakah kamu tidak mengeluarkannya sejak lama, Pak Tua, kata Morcong. Selesai berkata, iblis naik ke tangan lagi, lalu tidak tahu cara menggunakannya. Keong ini, selama kesadaranmu menembus, bisa menempel padamu. Apakah itu? Iblis berpikir lagi, dan kemudian dia menjadi sadar. Benar saja, benda ini menempel di punggung tangannya, dan pikirannya bergerak seperti siput. Itu menarik. Iblis berkata lagi, dan Lin Tian berkata, ini disebut keong multibahasa. Ia bisa mengerti semua jenis bahasa. Keong multibahasa? Begitu menakjubkan? Mo Chong sedikit terkejut, tapi suara Yu Laoen terdengar. Namun, semua orang di kapal bisa mengerti apa yang mereka katakan. Serahkan semua barangmu, atau kamu tidak akan diizinkan lewat. Seorang pria bermata satu dengan pedang berkata.
Bajak laut kecil lainnya berteriak, "Ayo, serahkan!" Yulau buru-buru berkata kepada semua tamu, "Semuanya, saya dari suku kecil. Aku tidak punya hal baik untukmu." "Suku Linglong, aku tahu, suku yang kurang dari 1000 orang." Bajak laut itu mengenali totem suku itu dan berkata, Yulau berkata dengan sopan, "Yang mulia, Anda berpengetahuan luas. Jangan panggil aku begitu sopan. Aku hanya butuh sesuatu, atau aku akan melemparkanmu ke laut dan memberi makan ikan." Yulau mengerutkan kening, jadi dia harus mengeluarkan tas kecil, dan kemudian dia mengeluarkan beberapa batu berwarna-warni. "Hanya itu yang saya miliki." Orang tua itu tidak punya pilihan. Tetapi orang-orang ini tidak mau menyerahkan barang-barang mereka, dan sihir berat menatap batu kecil itu. "Batu apa ini?" Lin Tian menjelaskan, Wu Caixi dapat mengekstrak 5 jenis gas, yaitu, gas abadi, gas iblis, gas hantu, gas roh. "Apa? Sebuah batu, begitu banyak?" Iblis menatap, dan Lin Tianen berkata, "Jadi itu disebut batu warna-warni, tetapi batu jenis ini sangat langka." Yulau memandang kedua orang itu dan berkata, "Di 4 lautan dan Kyushu, batu jenis ini adalah batu latihan untuk semua orang berlatih, sedangkan jenis saya, bahkan batu yang lebih rendah, paling banyak tidak dihitung sebagai terak." Melihat betapa lusuhnya melawan lelaki tua itu, Chong Sihir tidak tahu harus berkata apa, tetapi para perompak terus berteriak. "Badai berat yang jahat berjalan, bahkan suku-suku kecil, kamu tidak dilepaskan. Apakah Anda ingin mati? Kurang omong kosong." Bajak laut bermata satu melotot, dan iblis yang berat adalah seorang pria dengan satu otot. Jadi dia melompat keluar. Ketika iblis tiba di perahu orang-orang itu, dia akan langsung melemparkan bayangan ajaibnya dan bertarung melawan para perompak. Dalam waktu singkat, bajak laut yang tak terhitung jumlahnya diserahkan, dan orang-orang ini tahu betapa mengerikannya iblis itu. Yulau juga menatap, ini sangat kuat. Iblis berkata dengan penuh semangat, "Meskipun hanya 1/10, itu sudah cukup untuk berurusan dengan kalian." Bajak laut bermata satu mendengus, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatan suciku." Setelah itu, kekuatan bajak laut melonjak, dan kemudian ada sedikit cahaya biru melayang di atas kepalanya, yang berubah menjadi ikan. Tidak hanya itu, sisik ikannya berwarna putih. Ini adalah kekuatan suci bintang, Raja Ikan Biru. Ini akan menghasilkan Linjia. Setelah itu, bajak laut bermata satu mengumpulkan lapisan baju besilin biru, dan kemudian menatap iblis itu dan tertawa, "Ayo, lanjutkan." Ada hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerang bajak laut bermata satu, dan Linjia dari bajak laut bermata satu melawan kekuatan iblis satu persatu. "Haha, saya kudus. Dan ikan biru, Wang Shengling," kata bajak laut bermata satu itu dengan penuh semangat. "Untuk pertama kalinya, mogu saya melihat kekuatan suci, dan setelah bentuk ini, dia memarahi, iblis apa yang begitu sulit didapat?" Tapi Lin Tian berkata, "Gunakan metode jiwa. Bagaimanapun, pertahanan lawan kuat, tetapi pertahanan jiwa belum tentu." Jadi iblis menatap bajak laut bermata satu dan berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba Raja Iblis ini." Bajak laut bermata satu tidak peduli. Tapi begitu iblis membuka mulutnya, keterampilan suara sihir yang kuat dilepaskan, dan senyum bajak laut bermata satu mengeras, dan kemudian seteguk darah meletus di tempat. Yulau kemudian menatap, suara yang sangat kuat. Kelas berat sihir adalah iblis pertama di daratan. Meskipun telah melemah menjadi 1/10, itu masih ada dengan cara yang mengerikan. Jadi bajak laut bermata satu berguling-guling di tanah, dan bayangan roh menghilang, dan kekuatan suci menghilang. Morgan Chong menginjaknya dan berteriak, "Gila, gila!" Bajak laut bermata satu menatap iblis dengan ngeri. "Apa yang Anda inginkan?" "Bagaimana menurutmu?" kata iblis. Bajak laut bermata satu itu panik, "Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan." Setelah itu, bajak laut bermata satu memberikan semua barang yang dirampoknya ke kamar mayat, dan kamar mayat memeriksanya dan bertanya, "Itu dia? Selama ini saja?" Bajak laut bermata satu berkata dengan bingung, tetapi Morcern berpikir itu terlalu sedikit, dan berencana untuk terus memerasnya. Bajak laut bermata satu tidak bisa menahannya. Dia berkata dengan wajah tak berdaya, "Jika kamu mau, kamu hanya bisa pergi ke Pulau Gu. Kami tidak memilikinya di sini." Iblis memandang orang tua itu. "Apakah Pulau Gu ini jauh dari sini?" "Kamu tidak akan merampokku," kata Yu Canggung. "Mereka merampokku, dan tentu saja aku harus sopan." Iblis menertawakan Yulau lagi, dan Yulau menggambar wajahnya. 5 suku tulang ini adalah aliansi bajak laut pertama di sekitar sini. Ada puluhan ribu bajak laut di dalamnya. Saya khawatir Anda dulu. Apa yang kamu takutkan? Saya tidak takut. Iblis tidak berpikir begitu, tapi Yulau hanya mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Sebuah kapal bajak laut yang lebih besar mendekat, dan bajak laut bermata satu berkata dengan penuh semangat, "Kamu sudah selesai. Kapten kami ada di sini." Iblis melihat perahu yang datang dari jauh lagi, tetapi tersenyum, "Lebih baik, saya menghemat waktu saya untuk menemukannya."
Tapi bajak laut bermata satu itu tertawa, bukannya aku membuatmu takut, Kapten kami, tapi pelindung roh bintang 2, kamu sudah mati. Iblis tidak peduli, tetapi setelah beberapa saat, kapal mendekat, dan kemudian seorang pria berbaju besi merah muncul. Bajak laut bermata satu itu berteriak, Kapten, aku di sini. Kapten berjalan selangkah demi selangkah, dan barisan bajak laut mengikuti, dan kemudian datang ke kapal mereka melalui geladak. Beri aku nama. Kapten menatap iblis dan bertanya, sementara iblis tersenyum dan berkata, aku harus bertanya padamu. Kapten mencibir, apakah kamu gila? Dengan mengatakan itu, Kapten mengeluarkan rantai hitam di telapak tangannya dan menjerat iblis itu dengan berat. Namun, iblis berat itu ingin membebaskan diri, tetapi dia menemukan bahwa ada beberapa rune yang berkedip di rantai. Kapten tersenyum dan berkata, jangan buang energimu, tali ini sangat keras. Keras? Iblis muncul kembali bayangannya, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Orang-orang itu tercengang, dan iblis berkata dengan bangga, apakah kamu masih di sini? Kapten mengeluarkan gelas transparan dan bersenandung, kamu pikir kamu sedikit terpisah, kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat. Selesai mengatakan, Kapten itu menggunakan kaca untuk menghisap iblis ini dengan berat, dan bayangan iblis itu juga satu persatu masuk. Iblis tidak bisa keluar lagi. Dia hanya bisa berteriak di dalamnya, biarkan aku keluar, atau kamu akan baik-baik saja. Kapten mencibir, aku puncak bintang 100, akan takut padamu? Bajak laut bermata satu bangkit dan berkata dengan penuh semangat, Kapten, senang kamu ada di sini. Kalau tidak, orang-orang ini akan membunuhku. Puncak 100 bintang white satu mata, kamu, bahkan suku kecil orang, tidak bisa menjatuhkan. Kapten, orang ini, itu terlalu kejam, kata bajak laut bermata satu itu dengan canggung, oh. Bagaimana dengan sisanya? Bajak laut bermata satu berkata, jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Selesai berkata, bajak laut bermata satu ini menatap Lintian dan Yulau dan seterusnya, kamu, tidak ingin mati, serahkan barang itu dengan cepat, lalu berlutut. Yulau takut untuk mengeluarkan batu berwarna-warni lagi, tetapi Lintian acuh tak acuh. Bajak laut bermata satu menatap Lintian Dao, wah, kamu tidak mematuhiku, kan? Mengapa saya harus patuh? Lintian bertanya, dan bajak laut bermata satu berkata dengan marah, apakah kamu gila? Selesai berkata, bajak laut bermata satu melompat, datang ke Lintian di depan, keluarkan belati untuk menunjuk Lintian, jangan menyerahkan. Apakah kamu pikir kamu punya cara untuk berurusan denganku? Lintian menatap bajak laut bermata satu dan bertanya, tetapi bajak laut bermata satu sedang terburu-buru. Wah, aku tidak punya mata untuk belati ini. Iblis di sana tertawa, pria bermata satu, saya katakan Anda tidak bisa membawanya. Ketika bajak laut bermata satu melihat sihir Chong berani menertawakan dirinya sendiri, dia berkata, kamu akan lihat. Setelah itu, bajak laut bermata satu menikam Lintian dengan belati, dan teknik bayangan ganda Lintian membuatnya benar-benar kosong, dan dia tidak bisa menusuk Lintian sama sekali. Puncak 100 bintang itu tidak bisa melihat ke bawah, tetapi juga berteriak, kamu bermata kecil, bukan? Pria dengan nama bermata satu kecil itu terlihat tertekan. Kapten, tubuh orang ini mengerikan. Buang satu. Jalan napas puncak 100 bintang itu, dan satu mata kecil dengan cepat kembali ke jalan samping puncak 100 bintang itu, Kapten, atau Anda datang. Bai Xingfeng baru saja mengeluarkan talinya setelah melihat pucat. Targetnya adalah Lintian. Setelah Lintian terjerat, si kecil bermata satu tidak bisa bergerak sekarang, tidak bisakah dia? Tali kecil, mencoba menjebakku? Lintian tertawa, dan pria bermata satu kecil itu berkata, tali kecil. Senjata ajaib ini bisa menjebak siapa saja. Siapa saja? Membual. Lintian selesai mengatakan itu, talinya langsung lepas, lalu menjebak si kecil matanya. Apa yang kamu lakukan, Kapten? Aku tidak punya kendali, kata puncak 100 bintang dengan dingin. Apa? Pria bermata satu kecil itu menatap, dan kemudian semua orang tahu bahwa tali itu di luar kendali, sementara Lintian mengendalikan talinya, meletakkan pria bermata satu kecil itu di laut dan berkata, apakah kamu ingin pergi berenang di laut? Tidak, ada monster di bawah sana. Aku tidak bisa turun. Pria bermata satu kecil itu takut. Saat itu, seekor hiu besar tiba-tiba muncul di laut, dan menggigit pakaian dengan satu mata. Pria kecil bermata satu itu berjuang dengan panik, tidak, tidak. Lintian memandang hiu itu dan menemukan bahwa hiu di laut itu sangat kejam. Tapi Bai Xingfeng menatap Lintian Dao. Nak, lepaskan dia, atau aku akan menyedotmu ke dalam botol ini. Kamu botol? Bisakah kamu mengendalikannya? Begitu Lintian melambai, botolnya wen ke tangan Lintian, dan Lintian memutar ulang iblis. Iblis memandang Lintian dengan takjub. Bagaimana caramu melakukannya? Apa? Iri hati? Iblis bermuka dua yang berat, Raja Iblis ini, di mana bisa iri? Oh, benarkah? Lintian tertawa, dan iblis menatap, aku hanya tidak iri padamu. Ya, aku tidak akan memberitahumu. Tapi dia menyesalinya, tapi dia ingin menghadapinya lagi. Dia tidak ingin terus bertanya.
Namun, puncak 100 bintang menatap, "Wah, jika kamu tidak ingin mati, kembalikan botol dan talinya padaku." "Membayarmu kembali?" "Iya. Kalau begitu kamu bisa menukar beberapa barang berharga, atau 2 senjata ajaib ini akan menjadi milikku." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Bai Xingfeng sangat marah sehingga dia berkata, "Wah, apakah kamu benar-benar ingin mati?" "Aku tidak takut mati." Lin Tian berkata, tetapi iblis memandang Lin Tian, "Berikan padaku, jangan lakukan itu." Iblis jelas ingin pamer dan tidak ingin Lin Tian memimpin, tetapi Lin Tian berkata tanpa daya, masih sama seperti sebelumnya, suka pamer. Bai Xingfeng melihat iblis di perahunya dan bersenandung, "Apakah menurutmu kamu sangat kuat?" Selesai mengatakan, 2 orang bertarung, mulai saja 2 orang jangan membagi ke atas dan ke bawah. Lalu iblis muncul kembali skill bayangan ajaib, segera saling menekan. "Apakah kamu tidak melihat apa yang aku mampu? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan suciku." Setelah itu, cahaya biru di puncak 100 bintang menyala, dan ada hiu kecil di atas kepala, dan ada 2 lapisan cahaya biru, yang lebih kuat dari cahaya bajak laut bermata 1 tadi. Kaisar dengan cepat mengingatkan, itu adalah kekuatan roh bintang 2. Hati-hati! Di bawah pengaruh kekuatan suci ini, seluruh kekuatan puncak 100 bintang telah meningkat pesat, dan tangan telah terbentang, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di sekitar berkedip, dan ketika tetesan air ini keluar, semua bayangan ajaib telah ditusuk. Iblis menghormati martabatnya sendiri dan juga dipukuli untuk terbang. Ketika dia jatuh di samping Lin Tian, dia bangun dengan depresi. Kekuatan suci ini tidak lain adalah hantu. Itu membuat mereka sangat mengerikan. Kekuatan roh bintang 2 jauh lebih kuat daripada roh bintang 1, jadi kekuatan suci mereka membuat kekuatan sihir mereka meningkat pesat. Lin menjelaskan. "Lalu bagaimana saya bisa memecahkannya?" kata Morgan. "Anda ingin memecahkannya? Omong kosong, jika tidak rusak, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan mereka?" Iblis yang berat memiliki sedikit ketidakberdayaan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong aku. Bagaimana kamu bisa sekejam 10.000 tahun yang lalu? Saya mohon. Tucau ajaib. Kalau begitu kamu tidak tunduk padaku, jadi kupikir suatu hari, aku bisa mendengarmu mengakui bahwa kamu lebih lemah dariku dan tunduk padaku." Lin Tian menertawakan iblis, seperti landak tua. Cara tucau ajaib itu, selama bertahun-tahun orang, tetapi juga sangat naif. "Naif? Lalu kamu selalu pamer di depanku, itu tidak naif?" Lin Tian bercanda. "Sihir berat hanya ingin mengatakan apa, puncak 100 bintang itu tapi jalan napas, kamu tidak cocok?" Iblis menunjuk ke Lin Tian, "Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membandingkannya dengan dia." Puncak 100 bintang bersenandung, limbah. Iblis tidak mengakuinya, tetapi Lin Tian tersenyum pada iblis dan berkata, "Lihat bagaimana saya bisa menghancurkan kekuatan rohnya." Iblis tidak percaya bahwa Lin Tianeng bisa hancur, tetapi lelaki tua itu berkata dengan gelisah, "Adik laki-laki, hati-hati. Kekuatan roh bintang 2 sangat kuat." Lin Tian tidak peduli. Dia melompat ke perahu sisi lain, dan puncak 100 bintang menyebar dengan kedua tangan, mengumpulkan banyak tetesan air kecil di sekitarnya. Setiap tetes kecil air, di bawah restu roh kudus bintang 2, menjadi sangat kuat, seolah-olah bisa menembus hutan kapan saja. "Wah, aku punya begitu banyak tetesan air kecil. Bagaimana kamu bisa memecahkannya?" Puncak 100 bintang menatap Lin Tian dan tertawa. Bajak laut bermata 1 yang terperangkap oleh tali dan terbang di langit bersorak di puncak 100 bintang dan Said, "Kapten, bunuh dia." Bai Xingfeng berkata dengan percaya diri, "Kecil." Namun, Iblis Chong menatap Lin Tian dan bahkan bercanda, "Nak, biarkan aku melihat perubahan besar apa yang telah kamu buat dalam 10.000 tahun terakhir." Pada saat ini, Lin Tian melemparkan kekosongan, dan ada pusaran air kecil di sekitarnya. "Metode jiwa? Apakah ini berguna?" Iblis melihat keterampilan jiwa Lin Tian dan tampak bingung. Namun, puncak 100 bintang tertawa, "Wah, keterampilan jiwa juga melemah di sini." "Itu melemah, tapi aku tidak menggunakan jiwamu, aku berurusan dengan kekuatan roh." "Melawan kekuatan roh?" Puncak 100 bintang bingung, dan saat berikutnya, pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam roh kudus satu persatu. Bayangan roh yang berkelap-kelip dengan 2 lapisan cahaya melintas, dan akhirnya, ledakan, bayangan roh itu pecah, dan kemudian menghilang. Puncak 100 bintang menjadi bumerang di tempat, seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian dia menjadi pucat dan berkata, kamu telah menghancurkan roh suciku. Bisakah aku mengatakan itu?" Lin Tian tersenyum pada puncak 100 bintang, tetapi orang-orang di sana tercengang. Terutama lelaki tua itu tergagap, bagaimana seseorang bisa menghancurkan roh orang lain secara langsung? Namun, Morgan Chong bergumam, "Aku tidak menyangka metode roh bisa menghancurkan semangat." Puncak 100 bintang sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Kemudian dia mematahkan jimat di satu tangan. Seluruh pria menghilang di sana, tetapi dia meninggalkan kalimat, "Nak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, sukugu." Adapun bajak laut lainnya, mereka sangat takut sehingga mereka terbang menjauh.
Tapi bajak laut bermata satu sedang terburu-buru. Kapten, aku masih di sini. Tapi tidak ada yang memperhatikan bajak laut bermata satu, dan Lin Tian kembali ke iblis dan yang lainnya. Bajak laut bermata satu memohon, biarkan aku pergi, aku salah. Lin Tian membuangnya ke samping, tetapi Morchen sangat ingin bertanya kepada Lin Tian, mungkinkah semua metode jiwa dapat menghancurkan roh suci ini? Tidak. Metode jiwa macam apa itu? Iblis penasaran, dan Lin Tian Xiao berkata, metode jiwa secara umum tidak baik, tetapi metode jiwa yang kuat, tetapi juga tahu bagaimana memutuskan hubungan antara Roh Kudus dan orang-orang percaya. Memutuskan hubungan antara Roh Kudus dan orang percaya. Ya, ketika orang percaya menggunakan kuasa kudus, mereka perlu memutar bayangan Roh Kudus di kepala mereka. Ini disebut bayangan Roh Kudus, juga disebut hantu iman. Ini adalah pembawa penghubung antara Roh Kudus dan orang percaya. Selama ini rusak, itu akan baik-baik saja. Kalau begitu aku akan menyerang bayangan roh secara langsung dengan metode roh lain kali, kata iblis. Kamu pikir kamu bisa? Lin Tian menertawakan iblis, tetapi iblis tidak mau mencoba. Jadi iblis itu menatap bajak laut bermata satu itu. Ayo, keluarkan semangatmu. Apa? Bajak laut bermata satu berkata dengan ngeri, dan iblis menatap, biarkan kamu keluar, tidak mengerti? Yang satu bajak laut bermata menggigil, tapi aku terjebak. Iblis melepaskan Lin Tian, dan Lin Tian hanya perlu melepaskannya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ketika bajak laut bermata satu dilepaskan, dia dengan patuh melepaskan bayangan roh, dan kemudian gemetar di sana, tidak apa-apa. Iblis mencoba mengeluarkan suara ajaib, dan suara ajaib itu menyerang Roh Kudus, tetapi tidak merespon sama sekali, seolah-olah tidak diserang sama sekali. Iblis sedang terburu-buru. Mengapa kamu bisa menggunakan metode jiwamu, tapi milikku tidak bisa? Metode jiwaku termasuk level dewa atau lebih tinggi, bisakah dibandingkan? Lin Tian menertawakan iblis, dan iblis ragu, tingkat dewa? Apa levelnya? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi tersenyum, jika Anda ingin menebang bayangan roh, Anda memerlukan setidaknya metode roh di tingkat Tuhan. Tapi kamu, bahkan tingkat abadi, paling banyak bukanlah tingkat suci pada manusia. Apakah kamu tidak membenciku? Saya mengatakan yang sebenarnya. Lin Tian serius, tetapi iblis tidak mau melanjutkan semua jenis upaya, hasilnya tidak dapat dihancurkan. Faktanya, tidak ada yang bisa mematahkan bayangan Roh Kudus di 4 lautan, jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Tidak ada yang bisa kalah dari anak ini, kata iblis. Yu Laoleng berkata, apa hubunganmu? Apakah Anda memerlukan perbandingan ini? Sihir berat tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dia berkata kepada Lin Tian, saya akan menemukan cara baru untuk menyelesaikannya. Saya akan menunggu. Lin Tian Xiao memandang Iblis Chong, dan Iblis Chong meminta Yu Lao untuk terus mengendalikan perahu. Dia berencana untuk bergegas ke Jiuso, menemukan bajingan Tian Gu, dan kemudian memaksanya keluar dari dunia iblis. Lin Tian memikirkan orang-orang di gerbang hantu. Benarkah wanita bertopeng itu mengatakan bahwa mereka juga berada di Jiuso? Di satu sisi, Yu Lao menatap mereka dengan aneh, dan bajak laut bermata satu hanya bisa menggigil di sana. Saat ini, di sebuah pulau yang jauh dari kapal, puncak 100 bintang kembali ke sini, tetapi dia sedikit malu dan pucat. Ketika para perompak melihat kapten kembali dan melihat bahwa dia terlihat salah, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Bai Xingfeng berlari ke aula besar, di mana ada banyak kapten lain dan pemimpin mereka. Komandan ini, dengan sebotol anggur untuk diminum di sana, dan janggut besarnya sangat mencolok, dan bahkan dapat melihat banyak anggur tergantung di atasnya. Kepala Inspektur. Ketika Bai Xingfeng melihatnya, dia menghormati, sementara orang lain yang berbicara dan tertawa tampak penasaran ketika mereka melihat penampilan malu Bai Xingfeng. Beberapa orang juga bercanda, Bai Xingfeng, ada apa denganmu? Sangat menyedihkan. Bai Xingfeng, bukankah kamu pergi berpatroli hari ini? Bagaimana bisa bantakan? Kepala Inspektur meletakkan botol anggur dan menatap puncak 100 bintang dengan wajah. Kemarahan, saya baru saja menghentikan perahu. Itu milik suku Nagaro, tapi ada pria aneh di atasnya. Dia baru saja menyerahkan kekuatan jiwaku. Ditinggalkan? Semua orang di ruangan itu saling menganga, tetapi kepala inspektur tidak percaya, tidak ada seorang pun di 4 lautan yang mampu melepaskan kuasa Roh Kudus orang lain. Sungguh. Wajah Bai Xingfeng jelek. Komandan Cha mengerutkan kening dan berkata, biarkan aku melihat bayangan rohmu. Puncak 100 bintang mencoba mencari tahu, tetapi yang keluar hanyalah bayangan hitam, kilau biru asli, dan bayangan Roh Kudus yang sudah selesai benar-benar hilang. Pertama kali mereka bertemu dengan peristiwa aneh seperti itu, mereka saling menatap, dan Komandan Cha berkata, pergi, bawa aku untuk melihatnya. Komandan, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Puncak 100 bintang itu mengkhawatirkan jalan, tetapi Sehatong memimpin dengan cara yang sombong. Saya adalah komandan besar dari suku Lima Tulang, apakah saya masih takut pada seorang pria suku kecil? Tapi serangannya terlalu aneh. Puncak 100 bintang khawatir, tetapi komandan berkata, saya adalah roh 3 bintang. Seberapa aneh dia? Seberapa kuat saya?
Orang-orang berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, roh bintang 3 jauh lebih kuat daripada roh bintang 2. Jadi satu persatu, Roro datang dan berteriak, "Hancurkan dia!" Bai Xingfeng harus membawa Komandan Cha dan sekelompok kapten untuk naik kapal perang dengan banyak senjata di atasnya. Senjata ini diukir dengan rune, dan benda yang digunakan di dalamnya adalah pil besar, yang sangat aneh. Tapi kapal perang ini adalah kebanggaan para perompak ini, jadi ketika mereka naik ke kapal, mereka berteriak dengan gembira, "Hancurkan mereka berkeping-keping!" Tapi Komandan Cha memandang kerumunan. "Aku ingin hidup, tahu?" Semua orang tahu apa maksud Komandan Cha, jadi mereka dengan hormat berkata, "Ya." Kemudian kepala inspektur melihat ke puncak 100 bintang. "Lihat dirimu. Apa yang kamu takutkan?" Bai Xingfeng takut saat ini, terutama ketika Lin Tian menghancurkan bayangan roh sucinya, dia merasa seperti akan mati. Lin Tian tenang di permukaan, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, mereka yang memiliki kekuatan roh benar-benar luar biasa. Kepala inspektur sangat bangga, dan dia masih tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih di sini? Aku tidak bisa menembus bau anggur itu." Cara tertekan iblis yang berat itu, tetapi puncak 100 bintang itu benar-benar menatap senyum aneh Lin Tian, "Giliranmu." Iblis memandang Lin Tian dan berkata, "Kali ini saya tidak akan bisa melakukannya." "Silakan." "Apa? Tidak mau?" Lin Tian menertawakan iblis Chong, tetapi dia tidak mengakui, "Saya hanya berpikir lebih baik bagi Anda untuk mencoba. Sedangkan aku, istirahat dulu." Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa, tetapi dia keluar, dan Inspektur Jenderal menatap Lin Tian dan bercanda, "Bayangan roh suci saya ada di atas kepala saya melihat bagaimana Anda bisa membuangnya." Kehancuran virtual Lin Tian menggumpal, dan Inspektur Jenderal mengambil pot anggur, lalu mengisi beberapa suap anggur, menatap Lin Tian dan tertawa, "Ayo." Kemudian, pemusnahan virtual Lin Tian keluar, tetapi ketika kepala inspektur melihat pemusnahan virtual datang, dia segera membuka mulutnya, dan sendawa anggur yang tak terhitung jumlahnya meniup Qi yang tak terhitung jumlahnya. Komandan Za berpikir bahwa tergantung pada aliran udara, dia bisa membunuh Lin Tiansu. Namun, ini adalah metode jiwa, yang tidak terpengaruh oleh sihir lawan. Namun, kehancuran virtual menghantam bayangan roh kudus pihak lain, tidak segera dihancurkan, tetapi bayangan roh kudus bergetar beberapa kali, dan Inspektur Jenderal berdiri di atas tubuhnya setelah menderita beberapa saat dan berkata, "Wah, saya sedikit mampu melakukannya. Itu bisa membuatku menderita." Namun, Iblis Chong menggoda Lin Tian. "Sepertinya kamu tidak berguna." "Itu tidak. Itu karena kekuatan roh di sini tidak bisa meledak, dan tidak bisa menghancurkan bayangan roh bintang 3 secara langsung." Lin Tian sangat tenang. "Tidak mungkin, tidak mungkin. Ada begitu banyak alasan." Iblis tertawa lagi, dan Komandan Cha berkata dengan aneh, "Apakah kalian semua bersama? Bagaimana kita bisa saling menertawakan? Bisakah kamu mengaturnya?" Iblis menatap, dan Komandan Cha bersenandung, "Oke, aku tidak peduli, tapi aku akan membiarkanmu jatuh satu persatu." Setelah itu, Komandan Cha mulai menyerang Lin Tian. Dia melihat bahwa ikan berkepala 2 berubah menjadi 2 kepala ikan untuk menggigit Lin Tian. Lin Tian sama dengan Iblis Chong. Dia membagi banyak bayangan dan menahan serangan satu sama lain. Tetapi ketika kedua kepala itu melewati, mereka sangat cepat dan hancur dalam sekejap. "Tidak bisakah kamu, nah?" Inspektur Jenderal sangat senang ketika dia melihat Lin Tian tidak dapat melawan, dan kemudian dia terus menyerang dengan gila. Lin Tian sedang berpikir tentang bagaimana melepaskan kekuatan jiwanya di sini. Kalau tidak, itu hanya 1/10. Sulit baginya untuk menghancurkan bayangan roh orang lain. Komandan Cha mengira Lin Tian sudah mati, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Oke, saya tidak perlu banyak bicara omong kosong. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menyerah. Aku tidak bisa membunuhmu sekaligus, tapi tidak mungkin bagimu untuk membawaku." Lin Tian berkata dengan percaya diri. Komandan Cha tidak percaya. Dia menatap Lin Tian Dao. "Wah, menurutmu apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kalau begitu kamu akan datang." Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara Komandan Cha mencibir, "Oke, akan kutunjukkan." Dengan itu, Komandan Cha berteriak ke kabin, "Ambil semua senjata padanya." "Iya." Ada suara di kabin, dan yang tertua terkejut, sudah berakhir. Tidak tahu seberapa kuat meriam ini, jadi jangan menganggapnya serius dan berkata, "Apa yang kamu takutkan?" "Beberapa pil." Tetapi pada saat berikutnya, iblis tercengang, karena pil yang ditembakkan oleh meriam sekaligus mengunci Lin Tian, dan ketika Lin Tian terbang keluar, pil itu meledak di sekitar Lin Tian. Boom, api ada di mana-mana, dan kemudian udara berkobar. "Haha." Kepala inspektur tertawa, dan para kapten bajak laut mulai menertawakan. "Apakah kamu tidak mati seperti ini?" Dia mengerutkan kening. Yulao tahu bahwa Lin Tian sudah tamat, tetapi Xuan Hei berkedip. Karena jiwanya dikendalikan oleh Lin Tian baik-baik saja. Dia tahu yang terbaik. Jadi dia berdiri di sana sejenak dan berkata, "Dia baik-baik saja." "Tidak ada?"
Mocong dan Yulao ingin tahu apakah Xuan Hei benar atau tidak, sementara tetua Sha tertawa, apakah dia baik-baik saja? Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak bisa mengalahkannya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara, bukan karena kamu tidak bisa mengalahkannya, itu karena kamu tidak memukulku sama sekali. Orang-orang melihat ke masa lalu, tetapi Lin Tian berdiri di sisi lain udara di mana tidak ada api. Bagaimana mungkin? Semua orang berkedip dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, terutama kepala inspektur berkata, wah, kamu baru saja terkena meriam ini. Kamu meriam bisa mengunci orang, tapi aku punya cara untuk memecahkan kuncinya. Lin Tian menertawakan Komandan Cha dan yang lainnya. Ketika Komandan Cha tidak mempercayainya, dia membiarkan sekelompok orang menyerangnya, dan Lin Tian membuang setumpuk rune. Satu persatu, rune ini berubah menjadi bayangan dan menghilang di sekitar. Namun, pil itu menyerang bayangan alih-alih menyerang Lin Tian sama sekali. Lin Tian berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihat dengan jelas? Semua orang tercengang, terutama pil-pil itu semua menghindari Lin Tian, tetapi menyerang kertas rune yang dibuang Lin Tian. Wah, kamu! Komandan penyelidikan sangat marah dan sedih sehingga iblis tertawa. Kamu telah mempelajari begitu banyak keterampilan aneh secara diam-diam. Lin Tian tersenyum padanya. Kubilang, tanpa sihir, aku bisa memenangkanmu. Iblis berat itu tidak didamaikan, 10.000 tahun yang lalu kamu tidak bisa memenangkanku, sekarang bahkan lebih buruk. Apakah kamu ingin mencoba? Lin Tian menertawakannya, tetapi iblis segera merasa bersalah, sekarang saya tidak bisa, saya harus menunggu sampai saya pergi ke kerajaan iblis, atau itu tidak adil bagi saya. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Tetapi kepala inspektur tidak peduli dengan omong kosong mereka. Dia langsung menghentikan pria yang mengendalikan meriam, dan kemudian menatap Lin Tian dengan marah. Wah, aku tidak peduli apa yang kamu gunakan, hari ini aku akan mengalahkanmu. Lin Tian lauget padanya. Aku akan mengalahkanmu dulu. Lucu, aku berdiri di sini, kamu tidak bisa membawaku. Kepala inspektur pamer, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, Anda baru saja mengingatkan saya. Apa yang kamu ingatkan? Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan beberapa jimat, yang semuanya adalah jimat bintang 5 yang dibuat sendiri. Hanya Lin Tian yang membuka 300.000 jalan napas terlebih dahulu, kemudian mengubah jalan napas menjadi lebih dari 4 juta, dan penambah bintang 5 terakhir mencapai lebih dari 20 juta. Kemudian Lin Tian pertama-tama menggunakan sihir untuk terbang ke komandan, dan kemudian meninjunya. Lebih dari 20 juta kekuatan kasar jalur udara meledak di atas panglima tertinggi ini, dan langsung mengenai panglima tertinggi ini dan mendarat di laut. Semua orang tampak konyol, dan iblis berkata, ya, kamu bisa menggunakan jalan napas dan rune, bagaimana aku bisa lupa? Iblis segera menjadi tertarik. Wah, kamu bisa istirahat, dan serahkan sisanya padaku. Setelah itu, bobot ajaib juga mengeluarkan beberapa pil dan rune. Setelah meminumnya satu persatu, seluruh jalan napas manusia mencapai 50 juta. Melihat ini, Lin Tian tersenyum masam, tidak heran Tiangu dan mereka akan menyegelmu bersama. Tentu saja, saya dapat memiliki 50 juta jalan napas sesuka hati. Mereka sama sekali bukan lawanku. Iblis bangga, dan kemudian melompat ke laut. Ketika Komandan Cha baru saja keluar dari air untuk memarahi, iblis memukulnya dengan keras, dan Komandan Cha terbang keluar. Seluruh wajah Komandan Cha terdistorsi, dan iblis melompat lagi. Dia biasa menangkap senyum lucunya. Sepertinya kamu, kekuatan roh, hanya memperkuat beberapa aspek kekuatan, tidak semuanya sangat kuat. Komandan Cha takut untuk melepaskan jalan napasnya sendiri, tetapi dia hanya memiliki sekitar 10 juta jalan napas. Bahkan jika kekuatan roh kudus ditingkatkan, dia hanya memiliki 30 juta jalan napas, yang tidak sebanding dengan 50 juta jalan napas iblis. Komandan Cha berteriak kepada orang banyak, siapa yang punya jimat itu? Orang-orang menggelengkan kepala. Jelas, rune adalah hal yang sangat langka di 4 lautan atau Kyushu. Tidak seperti Lin Tian, yang melukis sendiri, dia menyia-nyiakan sebanyak yang dia mau. Namun, iblis memukul komandan dengan keras, yang membuat komandan terbang. Setelah komandan berguling-guling di udara, dia berhenti dan jatuh ke air. Melihat seekor ikan besar akan menelannya, iblis melompat, meraihnya, melemparkannya ke udara dan menggunakan kekuatan kasar yang dilepaskan oleh jalan napas untuk bertarung dan menendang dengan liar. Sekitar seperempat jam kemudian, Morchern menjatuhkan komandan di kapal perang, dan semua orang di kapal perang itu ketakutan. Iblis menginjak komandan, lalu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan bahwa jalan napas dapat digunakan, dan aku tidak akan terlalu menderita. Lin Tian berkata tanpa daya, kamu tidak perlu menyalahkanku. Sihir berat tidak mau mengakui bahwa dia bodoh, tetapi dia berkata, saya pikir dunia hanya bisa menggunakan sihir. Di sini, jika tebakanku benar, kekuatan budidaya abadi, iblis, dan seni bela diri dapat digunakan. Lin Tian menjelaskan. Kamu ini, aku setuju, kata Morcher Hao, mengangguk. Inspektur Jenderal sedang berjuang di sana, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kaki iblis yang terluka parah.
Dia tertekan dan berkata, biarkan aku pergi. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu, oke? Iblis mendengarkan lagi dan berkata, oh, apakah itu? Kalau begitu berikan aku barang-barangmu dan aku akan melihat apa yang kamu miliki. Komandan Cha mengeluarkan beberapa cincin, dan kemudian iblis membawanya untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa selain beberapa batu warna-warni, ada beberapa batu peri, beberapa batu roh lainnya, dan kemudian beberapa hal lain-lain. Itu saja. Komandan merasa malu dan berkata, kebanyakan dari mereka diberikan kepada kepala suku. Kami hanya membaginya menjadi beberapa bagian. Pemimpin tim mengangguk liar dan tidak berani berbohong sama sekali. Pemimpin bertanya, apakah sejauh ini ke pulau Anda? Tidak jauh, 2 jam pasti akan datang. Komandan tergagap. Iblis mengangguk dan memandang Lintian dan bertanya, bagaimana kalau pergi? Kamu bisa pergi. Lintian berkata, dan iblis memandang mereka dan berkata, apakah kamu mendengarku? Pimpin jalan. Iya. Orang-orang itu harus memimpin, tetapi sihir berat masih mencari mereka satu persatu, dan kemudian membiarkan Yulau dan yang lainnya naik kapal perang bersama. Yulau sedikit tidak nyaman. Tidak baik menduduki kapal perang ini. Apa salahnya menjadi begitu mendominasi? Magic Heavy tidak menganggapnya salah, dan kapal perang itu bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat dari kapal tua sebelumnya. Yulau tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lintian memandang iblis dan mengulurkan tangannya lagi. Iblis bertanya, beri aku batu peri dan batu warna-warni yang baru saja kamu rampok. Lintian sangat jelas, juga sangat langsung, cara iblis yang berat tertekan itu, aku merampok ayo, bagaimana memberimu? Tidak ada gunanya bagimu untuk membangun batu ajaib? Iblis mengisyaratkan itu masuk akal, tetapi dia berkata, bisakah batu warna-warni itu memunculkan iblis ki? Ya, tetapi jika Anda menyebutkannya, itu hanya akan membuang batu. Lintian berkata, dan iblis mengira Lintian membenci dirinya sendiri dan berkata, apa yang menyia-nyiakan kata-kataku? Apakah kamu tidak percaya? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan iblis Chong itu benar-benar tidak mempercayainya. Lintian memintanya untuk mengambil 2 batu berwarna-warni. Kedua potongan ini lebih cerah dari warna Yulau. Pada pandangan pertama, mereka adalah batu warna-warni yang lebih rendah. Iblis melihat kedua potongan itu dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan cara ini, kita masing-masing mengangkat sihir ki dari batu ini. Jika Anda meningkatkan lebih banyak sihir ki daripada saya, maka semua batu berwarna-warni akan menjadi milik Anda, tetapi Anda memurnikan lebih sedikit dari saya, dan semua batu berwarna-warni yang Anda temui di masa depan akan menjadi milik saya. Bagaimana? Lintian menertawakan iblis. Jangan lupa bahwa orang yang mengolah iblis itu sendiri harus lebih terampil dan kuat daripada kamu dalam memurnikan ki iblis, kata iblis. Apa? Apakah Anda menggertak saya? Lintian menertawakan iblis, dan iblis berkata, ya, kamu abadi. Bahkan jika kamu melatih sihirku, kamu hanya sedikit baru bagi iblis. Jangan berlebihan. Lintian menertawakan iblis Chong, tetapi iblis Chong berkata dengan percaya diri, ayo, akan kutunjukkan. Kemudian iblis menggenggam batu berwarna itu lagi, dan kemudian sebuah kekuatan menghisap gas ajaib di batu berwarna itu, yang membuat gas ajaib itu terbang keluar dan berubah menjadi massa gas, akhirnya membentuk ukuran kepalan tangan, mengambang di telapak tangan seperti marshmallow kecil. Lihat, begitu banyak. Iblis tertawa lagi, dan para perompak berteriak satu persatu. Beberapa orang juga menyanjung, kamu sangat kuat, orang dewasa ini. Sepotong batu warna-warni inferior dapat memurnikan roh sihir terkonsentrasi seukuran kepalan tangan. Tentu saja. Iblis bangga, dan beberapa orang menyanjung, kebanyakan orang yang mengolah iblis hanya dapat memurnikan 1 telur, yang merupakan ukuran tertinggi. Semakin dia mendengarkan, semakin bahagia dia. Lalu dia menatap Lintian. Ayo, lihat apakah kamu, penguasa abadi, bisakah kamu lebih baik dariku? Pada saat ini, Lintian mengulurkan tangannya dan mengangkat mulutnya. Saya harap Anda akan bertaruh lebih banyak untuk kalah. Kaulah yang mengakui. Iblis berkata dengan bangga, tetapi Lintian tertawa aneh, dan kemudian secara bertahap memusatkan roh sihir di telapak tangannya. Ki ajaib ini telah tumbuh dari ukuran telur menjadi seukuran kepalan tangan, dan terus berubah. Setelah sekitar 5 tinju, Lintian berhenti, menatap iblis yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menerimanya? Iblis menolak untuk membunuhnya, dan berkata, pasti batumu lebih maju. Kalau begitu coba lagi. Lintian tertawa, dan iblis memilih 2 potong lagi. Kemudian dia memilihnya terlebih dahulu dan memberikannya kepada Lintian. Tetapi hasil duel, tidak peduli bagaimana iblis mencoba, adalah kalah banyak dari Lintian. Iblis tertekan. Akulah yang mengambil jurusan sihir. Bagaimana Anda bisa memperbaiki lebih baik dariku? Lintian tersenyum, karena aku lebih baik darimu. Tiup. Iblis berat itu tidak mau mengakui ini, dan Lintian berkata, saya bisa memurnikan ki abadi, roh ki, bukan. Iblis segera tidak bisa berkata-kata, dan Lintian berkata, gas hantu, gas jahat, juga akan. Iblis mengira Lintian sedang bercanda, gas hantu, gas monster.
Apakah menurut Anda perbaikan hantu, perbaikan iblis? Bajak laut lain juga mengira Lin Tian sedang membual, tetapi Lin Tian tidak ingin berbicara dengan mereka, hanya menatap iblis dan berkata, pokoknya, kamu kalah. Iblis yang berat harus tertekan, oke. Setelah semua batu warna-warni memberimu, oke? Dan batu peri. Ya, toh tidak ada gunanya bagiku untuk membawanya. Pusat gravitasi iblis kesal, dan Lin Tian tersenyum, lalu memegang batu berwarna-warni sendirian. Setelah beberapa saat, batu warna-warni akan berubah menjadi terak, dan itu adalah kristal transparan. Satu persatu, para perompak menarik napas. Orang tua itu menatap Lin Tian dengan aneh. Bisakah kamu menyerap semua kekuatan batu warna-warni? Aku baru saja berkata, aku bisa memurnikan 5 jenis gas di dalamnya. Lin Tian tersenyum. Yulau terkejut dan kehilangan warnanya, dan iblis melihat senyum Lin Tian lagi dan kemudian membencinya. Lihat apa yang membuatmu bahagia? Lin Tian mengabaikan penghinaannya, tetapi menatap perubahan Xian Tao di tubuhnya. Bagaimanapun, yang dia serap kali ini bukanlah Xian Shi, tetapi kekuatan batu warna-warni.